Hai, kembali lagi ke video pembelajaran kita. Materi selanjutnya yaitu penerapan ilmu geografi dalam kajian bencana alam dan mitigasinya. Apa itu bencana alam dan apa itu mitigasi? Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan lainnya, yang mengakibatkan kerusakan harta benda, hilangnya nyawa, dan dampak psikologis pada masyarakat. Sedangkan bencana non-alam adalah serangkaian bencana akibat peristiwa non-alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, adanya wabah penyakit, dan lain-lain. Nah, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat. Mitigasi dapat terbagi atas 3 pengelompokan, yaitu mitigasi sebelum bencana. Adalah sebuah mitigasi untuk membangun rumah sesuai standar bangunan tahan gempa, pemetaan area rawan bencana, dan adanya peralatan siaga bencana. Selanjutnya ada mitigasi saat bencana. Seperti saat gempa, kita bisa berlindung di bawah meja yang kokoh, menjauhi pohon, menjauhi tiang listrik, dan upaya lainnya. Selanjutnya ada mitigasi setelah bencana, yaitu dengan melakukan penanganan darurat, evakuasi, dan pemulihan serta mempelajari kejadian bencana untuk perbaikan di masa depan. Analisis risiko bencana adalah proses mengkaji besarnya potensi kerugian akibat bencana dan pertimbangan 3 faktor utama yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Tujuan utama dari risiko bencana adalah identifikasi risiko, penyusunan data, dan merumuskan langkah-langkah kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif. Faktor-faktor penentu risiko bencana yaitu ada ancaman, adalah kejadian yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, hilang rasa aman, dan ancaman yang dapat berasal dari faktor alam dan juga dari faktor manusia. Yang kedua, kerentanan, adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi, geografi yang mengakibatkan penurunan kemampuan rakyat menghadapi bencana. Yang ketiga, kapasitas, adalah kemampuan tiap orang atau kelompok di suatu wilayah yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana. Selanjutnya yaitu adanya perencanaan mitigasi. Perencanaan mitigasi adalah strategi komprehensif yang merincikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko dan mengidentifikasi bahaya, perencanaan tindakan pencegahan, penanganan, dan penentuan sumber daya yang dibutuhkan. Komponen rencana mitigasi yaitu ada identifikasi risiko dengan mengenali dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi berupa faktor ancaman, kerentanan, dan juga kapasitas. Selanjutnya dapat dilakukan dengan perencanaan aksi, tindakan pencegahan, pelatihan dan kesadaran, penentuan tanggung jawab dan sumber daya, serta pemulihan pasca bencana. Tahapan-tahapan dari manajemen bencana yaitu ada pencegahan, adalah upaya pengurangan risiko bencana seperti penataan ruang, sistem peringatan dini, dan lain-lain. Selanjutnya ada mitigasi, adalah tindakan mengurangi dampak bencana, misalnya dengan memperkuat bangunan, menentukan daerah yang rawan, dan lain-lain. Ketiga, kesiagaan, adalah upaya persiapan diri menghadapi bencana mulai dari perencanaan, pelatihan, penyediaan sarana prasarana, dan lain-lain. Keempat, peringatan dini, adalah sistem informasi dini pada masyarakat agar dapat dengan sigap mengambil tindakan. Kelima, tangkap darurat, seperti penanganan korban, penyelamatan, dan lain-lain. Yang keenam ada pemulihan, yaitu upaya mengembalikan kondisi masyarakat yang terdiri dari rehabilitas, konstruksi, dan lain-lain. Mari kita analisis sebuah kasus yang sempat ramai pada tahun 2018 dulu, yaitu dampak tsunami Palu 2018 pada komunitas lokal dan rancangan mitigasi bencana. Tsunami Palu 2018 terjadi pada tanggal 28 September 2018, beberapa menit setelah gempa tektonik berkekuatan 7,4 sampai 7,5 yang berpusat di Donggala, yang mengguncang kota Palu, Sigi, pesisir Teluk Palu di Sulawesi Tengah. Gelombang tsunami datang 3 sampai 6 menit setelah gempa, sehingga tidak ada waktu untuk evakuasi. Gelombang besar menyapu pantai Talise di sepanjang pesisir Teluk Palu, hingga kawasan pemukiman dan ruang publik, termasuk waktu itu adanya Festival Palu Nonomi yang saat itu tengah berlangsung.
Dampak tsunami Palu 2018 terhadap komunitas lokal. Yang pertama, ada dampak pada kehidupan sosial, yaitu hilangnya anggota keluarga, menyebabkan migrasi dan relokasi daerah ke tempat yang lebih aman, dan menyebabkan trauma psikologis pada beberapa korban. Selanjutnya yaitu ada dampak ekonomi, di mana hilangnya mata pencarian yang membuat pendapatan masyarakat Palu turun drastis, serta kerusakan infrastruktur seperti rusaknya jalan, jembatan, pelabuhan, membuat perekonomian sempat lumpuh. Selanjutnya, dampak pada layanan pendidikan dan kesehatan, di mana sekolah rusak membuat siswa kehilangan ruang belajar yang membuat mereka belajar di tenda darurat berbulan-bulan, serta rusaknya infrastruktur kesehatan membuat kekurangan tenaga medis, alat, dan obat-obatan. Perlunya rancangan mitigasi yang efektif, seperti dengan mitigasi struktural berupa fisik dan infrastruktur, yaitu adanya tempat evakuasi dengan 4-6 lantai pada kawasan yang padat, dengan bangunan rancangan tahan gempa dan mampu menampung ribuan orang dalam waktu singkat, serta adanya sistem peringatan dini dengan penguatan sensor pantai, jaringan seismik real-time, sistem yang dapat terhubung ke sensor BMKG, listrik cadangan dengan pengecekan 2-3 bulan sekali, serta perlunya rekayasa pantai dan vegetasi dengan penanaman mangrove dan penataan ulang garis pantai agar publik tidak terlalu dekat dengan zona bahaya. Selanjutnya ada mitigasi non-struktural, yaitu berupa sosial dan kebijakan, di mana adanya edukasi dan simulasi berkala, revisi tata ruang, serta peringatan yang bisa melalui sirine, SMS, radio komunitas, toa masjid, aplikasi peringatan dini, dan media lainnya. Mitigasi berbasis komunitas, yaitu adanya tim siaga bencana yang dapat memandu evakuasi dan membantu distribusi bantuan, serta adanya pemetaan risiko yang menunjukkan jalur evakuasi tercepat, penentuan titik kumpul, peta zona bahaya yang dapat ditempel di posko, masjid, sekolah, tempat umum yang mudah diakses warga. Keempat, yaitu adanya mitigasi pemulihan, yaitu pembuatan rumah dengan desain struktur yang lebih ringan, fondasi yang kuat, dan konstruksi sesuai dengan SNI gempa, serta pemulihan mata pencarian dengan bantuan alat maupun akses modal, serta pelatihan profesi baru untuk pekerjaan lama yang telah benar-benar tidak bisa lagi diakses. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.